Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga di siang hari ini kita melakukan web 2 ya untuk kegiatan di perkuliahan kita di produksi bahan pembelajaran online. Oke. Semoga suara saya jelas nih. Ya, Jelas, oke. Pak. Jelas ya. Oke. Baik, saya langsung share saja supaya lebih efektif. PPT. Oke, sudah kelihatan di monitornya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, baik. Ya, eh, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang di sesi kedua di tweet kita hari ini. Eh, Sebentar dulu ya. Bentar ya. Ya, hari ini kita bukan hanya sekedar belajar teknis saya kira, tapi kita sedang belajar menjadi arsitek masa depan pendidikan secara online. Saya berharap bahwa tangan dari mahasiswa ini bahan ajar nanti sebagai produknya akan menjadi pintu gerbang untuk ilmu bagi generasi mendatang. Nah, itu harapannya. Ya. Nah, olehnya itu pada sesi kali ini kita akan mencoba membangun masa depan dengan pendidikan online. Jadi ini adalah tugas kedua sebagai analisis dari analisis kebutuhan yang kita lakukan. Kemudian sekarang penerapannya ke implementasi yang kreatif. Nah, itu harapannya. Nah, kita awali dengan melakukan presensi di web ini. Nah, olehnya itu, kalau bisa diaktifkan kameranya. Nah, saya akan stop share dulu. Oke, saya. Saya coba masuk di aplikasi dulu. Di LMS, ya. Nah, jangan lupa saya ingatkan diaktifkan kameranya dan diambil screenshotnya. Jika ternyata ada yang terlewatkan, saya tidak mengabsen. Seperti yang lalu itu kan ada beberapa mengaku hadir, tapi saya minta bukti screennya, tapi tidak ditunjukkan. Nah, jadi sebaiknya diaktifkan kamera, diambil screenshotnya. Kalau memang Anda hadir, silakan ditunjukkan kepada saya. Jika ternyata terlewatkan, ya, oke. Bisa kita mulai ya? Oke, saya absen mulai dari Anis Safitri. Ada? Belum ya? Oke. Anis Dwi Yorina. Anis Dwi Yorina, tidak hadir. Aryani, Hadir, Pak. hadir ya. Oke. Oke. Siti Rahma, belum hadir ya. Rosalinda,
Hadir, Pak. Oke. Nimade? Belum hadir. Muhammad Najib? Tuh. Friska? Oke, hadir. Hadir, Pak. Pina Kurniati? Belum. Tiputu Aryasa? Belum. Fani? Belum. Masih kurang ya ini. Muhammad Umar? Belum. Astri? Astri Ivo? Belum. Caroline? Belum. Najwa? Belum. Desti? Najwa hadir, Pak. Oh, hadir ya, oke. Desti Lestari? Belum hadir. Anadita? Belum hadir. Mulyati? Hadir, Pak. Oke, hadir. Aulia? Hadir, Pak. Hadir. Kastini? Belum ya. Tri Wahyuni? Belum hadir juga ya. Laila? Belum. Mita Amelia? Belum. Nayaka? Belum. Oke. Ada yang belum saya absen? Sudah semua ya? Oke. Baik. Ada, Pak. Siapa? Pina, Pak. Pina. Nomor berapa, Pina? Oh ya, Pina Kurniati. Iya, Pak. Oke. Masih ada? Oke, cukup ya. Oke. Yang hadir hari ini eh, tunggu dulu ya. Oke. Berapa ya? Saya ulang dulu. Anis tadi hadir. Anis. Ini ada dua Anis nih. Anis yang mana nih? Yang Anis Dwi ya? Anis Dwi. Anis Dwi. Kemudian Aryani tadi belum hadir ya. Aryani Aryani. hadir, Pak. Oh hadir nih. Saya ulang aja kalau begitu. Siti Rahma belum. Rosalinda hadir tadi ya. Iya, hadir, Pak. Rosalinda. Oke. Dimade belum. Muhammad Najib belum. Priska hadir. Hadir, Pak. Pina hadir. Fani belum ya. Astri Ipo juga belum. Elsa belum. Caroline belum. Najwa tadi hadir kan? Najwa ya oke. Des Najwa hadir, Pak. ya oke. Ada sudah. Desti juga hadir. Anadita yang belum. Mulyati hadir. Aulia hadir. Ya. Hadir. Kastini juga hadir. Tri Wahyuni belum. Laila Izzatullah hadir. Mita Amelia oh, belum. Nayaka belum. Oke, ada 11 ya yang hadir. Oke, 11 ya. Betul.
Ya, oke, baik, tidak apa-apa. Kita mulai saja. Saya lanjut lagi ke PowerPoint tadi ya. Nah, semoga ini absen saya di masalahnya absen itu kan dilakukan oleh dosen tutor ya. Jadi ini kan bentuk tanggung jawab ya dari tim belajar. Jadi mudah-mudahan ini semakin hari semakin bertambah sih yang ikut tuh begitu. Nah, yang lalu saya sudah tampilkan ini bahwa ini ada tiga tugas yang akan kita jalani. Eh, jadi ada tiga tonggak utama dalam perjalanan kita untuk eh, kita harus lewati fase-fasenya. Nah, yang lalu melakukan observasi sudah dilakukan. Sekarang kita masuk ke fase desain. Ya, desain. Jadi tugas dua di sesi 5 jadwal apa namanya untuk tugas ini itu terakhir dikumpul di tanggal 25 Mei. Nah, ini. Jadi ini ya, jadi ini sudah melakukan analisis tugas satu, jadi melakukan tinjau laporan. Jadi diingat bahwa produk yang hebat itu tidak lahir dari keberuntungan, tapi memang melalui proses dan rancangan yang dilalui. Nah, yang lalu itu ada beberapa tugas, yang tugas satu itu hanya sekedar menjawab apa ya, seperti menjawab ya tidak begitu. Nah, makanya kan saya berikan komentar di tugasnya itu supaya dilengkapi dan saya berikan kesempatan untuk menyempurnakan. Karena untuk karena itu adalah tugas pertama, saya masih beri waktu untuk bisa dikumpulkan, diperbaiki. Tetapi untuk berikutnya mungkin saya tidak akan perpanjang lagi waktunya. Nah, ini hanya kebijakan saja karena di tugas satu, ya. Nah, itu. Saya kira itu, olehnya itu tugas dua ini, apa lagi namanya? Kita akan lebih fokus ke eh, apa ya, meninjau begitu ya, apa namanya, melakukan semacam mulai mendesain, memberikan laporan terhadap hasil desainnya. Nah, olehnya itu bagian pertama yang ingin saya sampaikan pada tahap kedua ini, mestinya kan kita harus punya visi dan kita bisa melakukan refleksi terhadap apa yang kita lakukan di tugas satu. Sehingga ini bisa sebelum mulai mengetik skenario-nya, maka saya mengingatkan kepada adik-adik sekalian, eh, Anda ikut kuliah ini apa visinya? Tentu kan harus merenungkan begitu. Nah, ini kan mata kuliah praktik, jadi mestinya memang ada produk yang harus dilahirkan. Nah, olehnya itu di mata kuliah ini itu sudah diawali dengan tugas satu, Anda melakukan semacam observasi, ya, untuk mendapatkan materi yang bermakna nanti sebagai bahan untuk produknya begitu. Jadi materi yang bermakna itu lahir dari karena memang analisis kebutuhan, kebutuhan dari audiensnya. Nah, ini ada mahasiswa kan sudah ke lapangan begitu, tentu tahu persis apa yang dibutuhkan oleh audiensnya begitu. Ya, pembacanya begitu dari bahan ajar yang akan dibuat itu. Nah, olehnya itu perlu kita meletakkan dasar yang kuat hari ini, bisa merefleksikan apa yang akan ada dilakukan. Nah, seperti itu ya. Nah, esensi tugas kedua ini adalah ini kan kelanjutan dari langkah analisis kebutuhan pembelajaran yang dilakukan di tugas satu. Ya, jadi mengintegrasikan teori yang Anda pelajari, Anda dapatkan di lapangan dengan menghubungkannya dengan inovasi teknologi. Gitu. Jadi tugas kedua ini adalah jembatan, ya, menggabungkan teori pedagogi yang
teori pedagogi yang Anda pelajari dengan inovasi teknologi yang dinamis. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, itulah yang akan kita harapkan nanti jadi sebuah struktur pembelajaran yang tidak hanya pintar, tapi juga bisa menginspirasi dalam bentuk bank ajar pembelajaran itu. Jadi pada tahap ini, rekan-rekan mahasiswa ini akan mengambil hasil analisis kebutuhan tersebut untuk merancang bahan pembelajarannya yang berbasis online sesuai dengan apa yang Anda lakukan di tugas 1 itu. Nah, jadi sesuai dengan relevan dengan analisis kebutuhannya. Nah, rancangan ini diharapkan itu akan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari desain instruksional dan teknologi pendidikan. Nah, ini. Nah, untuk menciptakan harapannya itu lahir nanti pengalaman belajar yang menarik dan efektif. Nah, sehingga tugas 2 ini akan membantu adik-adik sekalian untuk mencoba mengaplikasikan konsep-konsep desain instruksional dan teknologi pendidikan di dalam pengembangan bahan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajarannya. Nah, olehnya itu rancangan bahan pembelajaran yang dihasilkan tentu ini akan menjadi landasan bagi tahap implementasi atau pengembangan selanjutnya di dalam melakukan praktik itu. Nah, ini. Jadi boleh memanfaatkan inovasi teknologi itu untuk meningkatkan aktivitas pengalaman belajar sesuai dengan peserta didiknya begitu. Karena ini sekarang kan era digital begitu. Ya, nah, itu harapannya. Nah, kemudian selanjutnya seperti apa langkah-langkahnya? Saya kira di LMS sudah diberikan. Yang pertama adalah melakukan refleksi analisis. Nah, ini. Jadi silakan meninjau kembali laporan analisis kebutuhan yang telah disusun di tugas 1 itu. Nah, silakan diidentifikasi kira-kira area mana yang memerlukan perhatian khusus di dalam mengembangkan bahan pembelajarannya yang akan diproduk. Nah, silakan. Jadi dilihat kembali apa yang menjadi temu Anda di tugas 1. Ya, silakan diidentifikasi kesenjangannya, apa gapnya, kondisi saat ini, dan tujuan yang diinginkan begitu. Nah, fokuslah pada area yang memang memerlukan perhatian begitu. Yang layak untuk dikembangkan menjadi bahan pembelajaran. Sehingga solusi yang diberikan itu berdasarkan hasil temuan di lapangan dari permasalahan yang didapatkan itu bisa menghasilkan solusi yang tepat sasaran begitu. Ya. Jadi silakan melihat apa kekurangan atau gap yang Anda temukan di tugas 1 itu. Disitulah letak peluangnya Anda untuk bisa memberikan solusi yang tepat. Jadi harapannya mahasiswa diharapkan itu menjadi pemecah masalah melalui produknya ini. Jadi bank ajar yang berbasis online itu. Ya, itu. Nah, langkah kedua adalah menetapkan kompas ya tujuan begitu. Ya, ini SMART, ya, specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound begitu. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya ditetapkan begitu. Tujuan yang jelas dan spesifik. Nah, inilah yang akan memandu kita untuk nanti bisa memilah dan memilih mana materi yang tepat, strateginya apa, sampai kepada bentuk-bentuk penilaian. Nah, ini. Nah, ini. Jadi, saya kira sudah jelas. Jadi, tanpa tujuan teknologi tentu hanya akan menjadi hiasan. Makanya, saya menggunakan prinsip SMART begitu, sebagai kompas. Sehingga kita tahu bahwa kita ini arahnya kemana begitu. Setiap konten yang kita buat di dalam bahan ajar itu seperti apa? Apakah memang yang Anda buat itu memiliki makna begitu? Nah, makanya dilihat
apa yang harus dikuasai peserta, bagaimana cara mengukurnya, dan apakah memang relevan dengan kebutuhan tentang materi-materi. Nah, olehnya itu berdasarkan analisis kebutuhan, maka tetapkanlah tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk pembahasan pembelajaran yang dirancang itu. Ya, harapannya begitu. Kemudian langkah ketiga adalah melakukan desain instruksional. Jadi desain instruksional itu adalah sebenarnya ini kan ada unsur seninya begitu. Jadi seni mengelola logika. Bagaimana kita menyusun struktur, strategi, metodenya agar peserta didik atau siswa tidak hanya tahu, tapi memang benar-benar bisa paham begitu, bisa mendalami begitu. Nah, olehnya itu rancangan struktur pembelajaran yang terorganisasi dengan baik, termasuk bagaimana urutan-urutan materinya. Nah, jadi di struktur organisasi materi yang logis, urutan dari dasar hingga kompleks begitu. Ya, ya itu. Kemudian strateginya, strategi pembelajaran ya tentu yang sesuai seperti penerapan studi kasus, melakukan diskusi lain, atau mungkin ada simulasi interaktif. Nah, silakan Anda tentukan strateginya yang sesuai. Ya, kemudian metodenya ya tentu bagaimana menentukan cara penyampaian yang paling efektif bagi audiens targetnya, sasarannya yang dikembangkan. Nah, langkah keempat adalah ini tentang konten dan multimedia. Silakan adik-adik sekalian memilih konten pembelajaran yang mendukung tujuan pembelajaran dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Karena Anda sudah melakukan analisis kebutuhan. Silakan diintegrasikan elemen multimedia, karena ini kan berbasis online, digital. Maka silakan integrasi elemen multimedia seperti gambar, video, audio, untuk meningkatkan pemahaman. Nah, silakan dibuat kontennya ya, integrasikan elemen-elemen itu ya. Apakah ada video, ada infografis atau audio, silakan. Videonya bisa dibuat sendiri lebih bagus, atau bisa memanfaatkan link-link YouTube yang ada, tetapi itu harus jelas sumbernya dari mana. Silakan saja nih. Tapi saya lebih menghargai jika video itu Anda sendiri yang buat, malah itu lebih bagus begitu. Termasuk infografisnya mungkin. Nah, silakan gunakan kekuatan multimedia itu bukan untuk keren-kerenan sih, tapi untuk ya harapannya bahwa dengan penggunaan media, penyampaian pesan itu lebih mudah ya, terhadap ke peserta didiknya. Ya, nah, silakan apakah melalui video, apakah infografis, ya untuk menjelaskan, atau mungkin bisa audio untuk menyentuh begitu. Ya, nah itu. Kemudian langkah berikutnya adalah interaktivitas. Langkah kelima, aktivitas pembelajaran. Jadi silakan dirancang aktivitas interaktif yang bisa mendorong partisipasi dari peserta didik. Ya, misalnya dengan membuat tugas-tugas atau latihan yang di dalamnya itu menguji bagaimana pemahaman, bagaimana menerapkan konsep-konsep pembelajaran itu. Nah itu. Jadi silakan dirancang aktivitasnya. Semuanya itu mendorong apakah supaya siswanya bisa berpartisipasi, bisa aktif, bisa tidak hanya sekedar membaca, tetapi bisa juga melakukan learning by doing begitu. Nah, olehnya tugas-tugasnya itu latihannya nanti ya harapannya bisa menguji pemahaman secara mendalam begitu. Ya, di dalam penerapan konsep-konsep itu. Nah, ini ya. Jadi silakan dihidupkan suasananya dengan apa namanya? Dengan ada interaktivitas itu. Silakan adik-adik sekalian melakukan eksperimen untuk mengelaborasi dari bahan pembelajaran yang akan Anda buat nanti. Kemudian langkah keenam adalah asesmen dan penilaian ya. Jadi di dalam produknya nanti tentu harus ada juga asesmen dan penilaiannya ya. Nah, silakan Anda menentukan jenis-jenis asesmen apa yang akan digunakan. Apakah sifatnya formatif, sumatif, atau autentik. Nah, silakan dirancang instrumennya
yang sesuai untuk mengukur tentunya pencapaian dari tujuan pembelajaran. Ya, karena asesmen itu kan tidak hanya bukan sekedar tentang menghukum kesalahan, tetapi bagaimana bisa mengetahui tingkat pemahaman dari peserta didik dari apa yang sudah dibuat itu. Nah, silakan, ada berbagai macam itu jenis asesmen. Ada beberapa contoh, bisa kuis singkat, bisa polling, bisa refleksi, bisa proyek akhir, bisa ujian komprehensif, bisa portofolio, ya, bisa simulasi, itu ya. Oke. Kemudian alur penyusunan rancangannya ya kurang lebih seperti ini, dari refleksi menuju ke evaluasi. Jadi ada siklusnya yang terus berputar begitu untuk menghasilkan kualitas yang terbaik. Nah, silakan digabungkan semua elemen yang telah dirancang menjadi satu rancangan bahan pembelajaran yang terstruktur. Ya, direfleksi, Anda melakukan analisis tugas, kemudian mendesain bagaimana tujuan dan strukturnya. Produksinya silakan konten dan medianya disiapkan dengan baik sampai kepada asesmennya untuk mengukur bahwa muatan-muatan materi yang ada di bank ajarnya ini itu bisa memang diukur dan sejauh mana bermanfaatannya begitu ya. Ada penilaian begitu. Nah, saya kira itu karena ini pembelajaran berbasis online, saya mengutip dari Bill Gates itu bahwa teknologi hanyalah alat begitu. Ya, sebenarnya ya dia adalah tools, tapi penggeraknya adalah tentu Anda sendiri begitu. Nah, olehnya itu dipersiapkan dengan baik ya, sehingga semoga bank ajarnya ini bisa betul-betul bermanfaat bagi anak-anak di masa depan begitu dan bisa dimanfaatkan oleh guru-guru di sekolah. Itu harapannya. Saya kira itu sebagai bahan pengantar dari saya untuk kita diskusikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan begitu. Ya, sebentar dulu saya angkat dulu teleponnya. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, oke. Siapa nih? Aryani ya. Ya, kalau pembelajarannya itu materinya untuk pembelajaran apa saja boleh, Pak? Misal bahasa Inggris atau bahasa Indonesia begitu? Boleh, tidak ada masalah. Sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan analisis kebutuhannya yang pertama. Kan Anda ke lapangan untuk mencari kira-kira apa yang dibutuhkan yang layak untuk dibuatkan produk bahan ajarnya itu. Ya, Materinya paham, Pak. silakan, muatan materi apa silakan. Ya, Ya. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tidak mesti harus tentukan bahwa ini harus materi bahasa Indonesia atau materi Mhm. IPA, tidak mesti. Bebas saja Oke. sesuai dengan ini. Ya. Oke. Tapi lebih bagus Pak. lagi karena ini untuk bermanfaat, misalnya ada yang sudah mengajar, dia mau kembangkan belajarnya kan dia mau dipakai di kelasnya atau ini, boleh saja, tidak ada masalah. Berdasarkan analisis kebutuhan yang tugas pertama. Jadi harus nyambung tugas pertama dengan tugas kedua ini. Gitu. Ya. Oke. Si Izin ada? bertanya, Pak. Ya. Oke, silakan. Siapa? Saya, Pak. Rosalinda. Oke, Rosalinda. silakan. Ya.
Jadi untuk yang tugas kedua ini Pak, kita mengambil dari tugas 1 Pak ya, lanjutan dari tugas 1 Ya, Pak. lanjutan, ya berlanjut. Nanti tugas 3 berlanjut lagi dari tugas 2 ini. Oh, oke Gitu. oke Pak. Ya. Ini nanti dikumpulnya dalam format makalah juga seperti kemarin Pak. Ya, silakan di ini. Kan ada itu rambu-rambunya di ini. Di LMS. Ada ke petunjuknya? Sepertinya ada itu. Seperti yang kemarin kan ada rambu-rambunya. Tapi yang Iya. kemarin itu ada yang menjawab hanya sekedar menjawab seperti benar salah. Itu kan harus dideskripsikan apa yang ditemukan. Makanya saya berikan komentar kan di tugasnya itu. Iya ya. Oke. Gitu ya. Baik Pak. Oke. Ya, pertanyaan bagus dari Rosalinda. Masih ada? Izin bertanya, Pak. Mulyati, silakan Mulyati. Ya, baik Pak. Ini untuk terkait tugas 2, saya mau menanyakan poin 4 tentang melakukan pembuatan konten atau multimedia. Itu berarti pembuatan video pembelajaran sesuai dengan kemarin observasi tugas 1 atau konten-konten yang terkait dengan yang kemarin dibuat, istilahnya kayak misalkan pembuatan videonya harus dari awal sampai akhir kayak pembelajaran kayak gitu, apa bagaimana Pak? Jadi video infografis atau apapun itu adalah untuk memperkuat dari materi yang ada di bahan ajarnya yang mendukung pembelajaran itu. Misalnya Anda bahas tentang apa? Misalnya tadi bahasa Inggris. Ya, siapa tadi itu yang bahasa Inggris? Yang menanyakan? Siapa tadi itu? Bilang, Itu apakah materinya boleh kalau bahasa saya Inggris? itu Boleh. Tetapi misalnya tentang apa bahasa Inggris itu? Memang di dalam bahasa Inggris itu memang membutuhkan diberikan video untuk memberikan penekanan. Nah, itulah yang dibuat itu. Berdasarkan itu ada ketentuannya tidak Pak untuk ketentuan, videonya? misalnya tentang apa? Ketentuan apa Uh, maksudnya? apakah harus diupload apakah harus diupload di YouTube terus dengan durasi berapa menit kayak gitu? Nah, iya kan gini, kan Anda membuat bahan ajar itu, bahan ajar yang berbasis online. Maka videonya itu disematkan di dalam bahan ajarnya itu. Linknya, misalnya apa bisa linknya? Sehingga begitu diklik link itu akan tersambung ke YouTube. Nah, gitu. Berarti bebas ya Pak ya, maksudnya Bebas istilahnya saja, kalau misalkan tetapi saya harus atau sesuai dengan IG kontennya, dengan yang diajarkan, gitu. Begitu dengan materi bahan ajar itu. Begitu. baik Pak. Nah, jadi bukan Untuk video sembarang, harus medianya videonya yang sesuai dengan materi pembelajaran yang Anda masukkan di dalam bahan ajar itu. Yang mendukung tentang muatan materinya. Itulah yang dibuatkan video misalnya. Gitu. kemarin kan saya itu observasinya itu membuat tentang PowerPoint interaktif, berarti saya membuat videonya tentang itu, gitu ya Pak? Itu di materi apa? Anda mau membuat bahan ajar tentang apa? Bahan ajar online kayak PowerPoint interaktif nanti yang akan disampaikan ke orang tua wali murid. Anda kan ini kan produk bahan ajar ya berbasis online. Jadi bahan ajar itu harus bahan ajar yang sesuai dengan materi pelajaran yang ada di sekolah yang Anda observasi itu. Bahan ajar ini harapannya akan dipakai oleh guru-guru. Sama dengan buku ajar begitu, tapi ini buku ajar yang bahan ajar yang berbasis online, bukan buku ajar yang paket yang dicetak itu. Anda membuatnya dalam bentuk bahan ajar online begitu. Sehingga perlu dilengkapi infografis atau video atau audio yang bisa memberikan penekanan atau pemahaman atau penguatan terhadap materi yang Anda sampaikan yang melalui bahan ajarnya itu. Gitu. Gitu. Berarti Ya. kayak misalkan membuat buku bahan ajar yang akan disampaikan ke orang tua, itu saya membuat tutorialnya lewat video yang saya buat, begitu ya Pak? Boleh. Jadi, tapi sasarannya dulu untuk siapa Anda buat bahan ajar itu untuk mata pelajaran apa? Sasarannya siapa begitu? Baik Pak. Oke.
Mungkin itu Bapak saja, izin Pak. bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Ini kan setelah kita buat yang tadi bahan ajar lagi, terus dibuat semacam penilaian, itu Hmm. nanti apakah perlu disertakan, Pak, hasil penilaiannya, Pak? Yang sudah Enggak, diujikan ke siswa? Enggak, Pak, ya? enggak perlu. Ya, enggak perlu. Dia cuma Anda menyiapkan apa untuk mengukur materinya itu, itu Hmm. bagaimana mengassessmentnya, menilainya, mengukurnya. Oh, oke. Cuman batas Ya, itu aja, Pak, ya? iya sampai di situ aja, gitu. Oke. Terima kasih, Apakah Pak. betul muatan materi yang Anda muat di dalam bahan ajar pembelajaran itu apa namanya, untuk kamu untuk mengukurnya bahwa betul apakah betul materi yang ada di bahan ajar yang Anda buat itu mudah dipahami oleh peserta didiknya. Tentu harus bisa diukur dengan memberikan assessment. Nah, assessmentnya apa? Anda harus cantumkan, masukkan di dalam bahan ajarnya itu, produknya itu. Begitu. Ya, gitu. Sama aja membuat bahan ajar ini seperti buku ajar begitu, tapi ini kan berbasis online. Nah, gitu. Oke, dipahami? Baik, Pak. Oke. Ya, masih ada? Tugasnya gimana nih yang kemarin? Mudah-mudahan ini ya, saya berikan saran dan masukan, silakan disempurnakan kalau ini. Saya sudah berikan apa namanya, kebijakan untuk dikirim untuk direvisi sesuai dengan catatan saya begitu. Ya. Assalamualaikum Bapak, mohon izin. Waalaikumsalam. Ya, Kastini silakan. Iya, mohon maaf Pak, baru bisa gabung soalnya di sini tadi mati lampu. Oh ya, gimana Iya, ya? iya, masalah tugas yang satu kemarin di sesi 3 saya udah berusaha memperbaiki Pak, tapi kayaknya masih belum dicek ya Pak ya? Oh belum, karena Iya, kan saya berikan dulu ini, kasih peluang dulu untuk kasih kebijakan untuk dikirim supaya nanti biar sekaligus saya periksa gitu. iya. Nanti saya ini Makasih Pak. di chat, diingatkan aja di grup WA. Sudah gabung kan di grup WA? Sudah Pak, sudah. Ya, atau di diskusi kita di LMS, silakan Di LMS? karena di penilaian itu ada yang menilai tentang keaktifan Anda, tidak hanya sekedar tugasnya, tetapi bagaimana Oh ya, keaktifan Anda di dalam melakukan diskusi. Nah, olehnya oh ya. itu dimanfaatkan di LMS karena yang bisa terekam itu apakah Anda aktif atau tidak melalui LMS, bukan melalui WA. Iya Pak. Nah, sehingga di WA lah Anda bisa kita apa namanya diskusi. Nanti juga saya akan silakan tanyakan di situ, saya akan balas insyaallah. Dan Baik Pak. ya, Terima kasih Pak. itu kasih nih ya. Oke. Karena diminta Anda untuk saling merespon terhadap kalau ada pertanyaan, ada saran atau apa, saling merespon sehingga saya melihat bahwa oh ini bagus responnya ini karena ada penilaian di situ. Jadi penilaiannya itu tidak hanya sekedar apa namanya? Tidak sekedar tugasnya saja, tetapi dinilai juga tentang bagaimana keaktifan Anda. Iya Pak. Ya, Iya. begitu. Terima kasih Pak. Ya. Masih ada? Silakan kalau masih ada. Saya sebenarnya mau menunjukkan sih apa boleh ya? Saya menunjukkan tentang bagaimana menilai itu, penilaian tugasnya itu. Muncul di situ apa yang dinilai? Kan ada di rubrik ya. Kami punya rubrik dan itu kelihatan apa yang harus dinilai ke mahasiswa itu terhadap tugas yang diberikan itu. Nah, di situ muncul ya. Saya coba buka ya. Misalnya untuk tugas 1 itu kan di sesi berapa ya? Sesi 2 ya? Sesi 2 kalau tidak salah. Sesi 3, Pak. Oh, sesi 3 saya. Sesi 3 ya. Oke. Nah, di sesi 3 di tugas itu nah, saya coba buka ya. Ini sudah ada 2 ini yang belum saya nilai ya. Ada 2 yang ini yang sudah merevisi begitu kan. Nah, penilaiannya itu adalah kehadiran rata-rata ya, termasuk di kehadiran ini, web ini.
Kemudian di situ ada penilaiannya, apakah hadir tepat waktu, apakah terlambat, ya makanya saya absen di awal. Apakah ising ataukah tidak hadir, itu ada penilaian, ada poinnya. Kalau tidak hadir itu 0. Kalau dia ising dengan surat keterangan itu dapat 5 poin. Kalau dia hadir terlambat hanya 8 poin. Tetapi kalau dia tepat waktu dapat 10 poin. Nah, makanya begitu saya buka Tueb, saya mengawali dengan absensi karena ada penilaian. Kehadiran terlambat, tepat waktu dapat 10, terlambat 8 poin, izin 5 poin, yang tidak hadir itu 0 poin. Nah, diskusi juga begitu. Diskusi itu ada penilaian. Tidak aktif, 0 poinnya. Memberikan komentar singkat, tapi kurang relevan, itu 5 poinnya. Ada komentarnya, tapi tidak relevan, tapi tetap dapat poin, 5 poin. Aktif menanggapi, ya, memberikan pendapat secara relevan, itu bisa dapat 7 poin. Nah, tetapi dia aktif memberikan pendapat, menanggapi, aktif menanggapi juga mahasiswa lain, itu bisa dapat 10 poin. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kesusahan tugasnya? Nah, dilihat. Ada yang tidak mengerjakan kah? Nah, sebagian kecil instruksi berdasarkan instruksi dipenuhi tidak? Nah, ada 15 poin kalau sebagian kecil. Tapi kalau sebagian besar dipenuhi dan masih sesuai, nah itu 25 poin. Kalau kurang tepat, 15. Tapi kalau dia masih sesuai, bisa 25 poin. Tetapi kalau dia bisa semua instruksi dipenuhi lengkap, fokus pada tugasnya, sesuai dengan instruksi, bisa dapat 30 poin. Bayangkan dapat 30 poin. Olehnya itu baca petunjuk tugasnya sesuai dengan instruksinya, jangan hanya menjawab sesuai asal-asalan aja begitu. Nah, penilaian terakhir adalah kualitas pengerjaannya. Nah, tugas diselesaikan dengan baik, sesuai dengan pedoman perskoran, bisa dapat 25. Sesuai dengan pedoman perskoran, diselesaikan dengan baik, hanya sebagian kecil, ada sebagian besar. Kalau sebagian besar itu 35. Tetapi kalau betul-betul sesuai pedoman, itu bisa dapat 50 poin. Nah, itu ya, jadi sesuai pedoman, hanya sebagian besar, hanya sebagian kecil, itu tetap diberikan penilaian, ya, ada poin. Itu saya kira, ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup ya. Siapa nih? Rosa? Rosa. Makanya ini saya rekam. Kita rekam supaya saya lihat siapa yang aktif, siapa yang tidak. Karena itu ada penilaian tersendiri. Kalau Anda bisa misalnya aktif, baru saya ternyata melakukan penilaian rendah, Anda bisa melakukan komplain ke saya. Sehingga saya putar lagi rekamannya, saya lihat, oh betul. Saya lihat diskusinya di LMS, siapa yang aktif? Oh betul, ada nih aktif, dia memberikan saran atau baik temannya atau dengan sesama temannya yang lain begitu. Oke. Mohon izin bertanya lagi, Bapak. Silakan, Kastini ya. Berarti intinya di diskusi itu kita kan pertama itu memberikan kayak pertanyaan, seperti pertanyaan gitu kan, terus Bapak kan memberikan umpan baliknya. Itu kita bisa membalas diskusi teman yang lain gitu ya? Boleh. Oke. Justru itu ada penilaian tersendiri. Nah, itu yang tadi itu. Dia bisa dapat berapa poin. Karena dia aktif memberikan tanggapan terhadap temannya yang lain. Keaktifan itu. Ada poinnya. Okay. Makanya sebaiknya Anda ini, karena beda dengan mata kuliah yang lain kan. Kalau ini praktik dinilai dari situ keaktifan. Kalau di mata kuliah kan dilihat dari berdasarkan jawaban anunya apa? Jawaban diskusinya. Iya. Nah, kalau ini tidak dikasih nilai langsung di jawabannya, tetapi masuk di penilaian tugas begitu. Ada di dalam penilaian tugas. Bukan di jawaban diskusinya langsung, tetapi ada di dalam penilaian tugas. Ini mahasiswa aktif atau tidak?
Gitu, Iya Pak, Kasti. dimengerti Jadi Bapak. silakan dimanfaatkan itu. Iya Pak, makasih Pak. Oke, ya. Masih ada? Cukup ya? Kalau cukup, saya akan absen ulang. Silakan diaktifkan kameranya. Untuk bukti screenshot, baru kita kirim ke grup WA. Sehingga saya yakin bahwa Anda hadir, gitu. Nah, Anda juga bisa kirim masing-masing di grup WA bahwa hadir Pak, di sesi web 2. Oke, silakan. Oke, sudah ya. Saya coba ambil gambarnya, screenshot. Ada yang mau ambil gambar? Bersedia untuk ambil gambarnya dan di screenshot dan dikirim ke grup? Ini semuanya sudah gabung ya di grup ya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya? Oke. Oke, saya sudah ambil gambarnya. Silakan juga kalian ambil gambar sendiri supaya bisa meyakinkan. Kalau misalnya ada yang terlewatkan, kalian bisa komplain ke saya bahwa kalian hadir di web ini. Ya. Hadir, Oke, Pak. saya akan absen ulang kalau begitu. Karena tadi kan baru berapa ya yang hadir? Tadi itu saya coba masuk lagi di absen ya. Sepertinya tadi belum lengkap ya. Berapa tadi ya yang saya absen? Oke, saya masuk dulu di absen ya. Absensi. Sesi berapa ya? Absen di sesi 5, sesi 4. Web ini sesi berapa? Sesi 4 ya? Oke, saya masuk di absen. Sesi 5, Pak. Oke. Absensi. Oke, saya ulang absennya. Anis Safitri. Yang tambahan siapa? Yang ini hadir. Anissa Fitri belum hadir. Siapa yang ini yang hadir? Yang belum saya absen? Kastini belum Pak. Kastini Siapa? tadi belum Kastini belum. Kastini nomor berapa? Oh, sudah Kastini. Oh, udah ya Pak, iya. Makasih Udah. Pak. Ya. Yang belum saya sebut tadi siapa? Silakan. Sudah belum, Pak? Desti Lestari, sudah. Oke. Astri Ivo belum absen. Astri, Pak. Astri Ivo, nomor berapa absennya Astri? Nggak tahu ya, tunggu dulu saya cek dulu. Iya, Pak. Astri Ivo belum ya, oke, hadir ya. Hadir, Oke. Pak. Ya, oke. Siapa lagi? Siti Rahma, Pak. Siti Rahma. Tunggu dulu, saya cek dulu. Oke, Siti Rahma 62 terakhir ya, NIM-nya. Iya, Pak. Oke, sudah, ya. Siapa lagi tambahan yang baru hadir? Triwahyuni, Pak. Triwahyuni. Tri. Namanya betul, yang pertama Triwahyuni. Oh iya, Triwahyuni ya, 566 terakhir ya. Oke. Sudah. Masih? Siapa lagi? Caroline, mana tuh Caroline? Caroline, ya hadir Caroline. Ya, oke. Caroline, gimana? Ada yang mau bertanya atau apa nih Caroline? Saya sudah absen, Caroline. Udah ya? Ada ya? Sudah semua nih? Laila.
Coba saya lihat, ada enggak lain? Ini Laila ada ya di absen? Oh, Laila satu, ya sudah hadir. Oke, berarti total yang hadir di hari ini adalah, saya coba cek dulu. 15. Cocok ya? 15. Kok ada yang lebih ya? 15. Laila, Triwahyuni, Kastini, Aulia. Aulia hadir ya? Mungkin terlempar tadi. Ya, Bapak. Ya. Oke. Yang tidak hadir itu Anissa Fitri, Saya baru Nimade. masuk, Pak. Ya? Saya baru masuk. Tadi Anis. sholat. Iya. Anis sudah saya absen tadi. Yang belum hadir itu Anissa Fitri. Oh. Ada 2 Anis. Anissa Fitri belum hadir. Kemudian Nimade, Muhammad Najib, Iputu, Fani belum tahu. Fani, Muhammad Umar, Elsa belum hadir kan? Kemudian Anadita belum. Mita Amelia ada kan? Nah. Kemudian Nayaka, itu yang tidak ada. Oke, saya kira begitu ya. Yang kemarin tugasnya nggak ada masalah ya. Tugas 1 silakan di ini. Sudah ada yang revisi 2, saya kasih kesempatan yang ini. Tapi untuk tugas 2 sebaiknya kita tepat waktu. Dan saya akan memberikan penilaian lebih awal, lebih cepat, sehingga Anda bisa mengoreksi kembali dan mengirimkan kembali jika ada hal yang kurang. Ada kesempatan untuk disempurnakan. Silakan diingatkan saya kalau sudah kirim, supaya saya bisa mengoreksi secepatnya, dan Anda bisa merevisi dan memperbaiki secepatnya juga jika terdapat kekurangan. Ya, oke. Saya kira begitu hari ini. Masih ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Cukup ya. Oke. Cukup, Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya di siang hari ini. Mudah-mudahan di web yang akan datang akan lebih banyak lagi yang akan hadir. Dan insya Allah karena ini saya rekam, saya akan sematkan di LMS supaya yang tidak hadir itu bisa melihat tayangan dari apa yang kita diskusikan hari ini. Saya kira begitu. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat untuk mengerjakan tugasnya. Nanti kita diskusikan kalau ada hal yang mengalami kendala mengenai pengerjaan tugas, silakan menyampaikan di diskusi di LMS, ya, atau di WA Group. Tapi sebaiknya yang terekam adalah di LMS karena itu yang dinilai. Kalau di WA kan itu tidak terekam di LMS. Saya kira begitu ya. Iya, Pak. Baik, mari kita menutup pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sukses untuk semua mengerjakan tugasnya. Sudah bisa leave dari room. Okay. Terima kasih, Bapak. Oke. Terima kasih. Oke. Oke, Pak.